Waktu awal kerja penghasilan udah ada tapi tabungan nggak nambah-nambah. Nah, kondisi itu juga pernah dialami oleh perusahaan ini. Di tahun 2024, kas mereka cuma sekitar 379 miliar. Tetapi setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi 933 miliar. Dari luar mungkin kelihatan cuma angka, tapi di balik itu ada cerita perubahan besar. Waktu itu struktur keuangannya masih berat di utang. Rasio utang terhadap modal sampai 2,8 kali, artinya sebagian besar aset dibiayai pinjaman. Tapi mereka mulai bebenah, dalam setahun utang turun 12%, sementara modal sendiri naik 70%. Ini seumpama seorang yang mulai disiplin dalam keuangan, pelan-pelan bayar cicilan, mulai nabung dan berhenti utang lagi. Dari sisi bisnis pun kelihatan hasilnya, penjualan naik 29%, laba bersih naik 55%, dan margin laba makin tebal dari 29% ke 35,5%. Artinya, bukan cuma jualan lebih banyak, tapi juga makin efisien ngatur biaya. Setiap rupiah yang masuk, makin banyak yang jadi keuntungan bersih. Dari arus kas, perubahan mereka makin terasa. Kas dari operasi naik, artinya bisnis utama makin kuat. Kas dari investasi menurun. Karena emang ya, nggak selalu investasi itu harus jor-joran. Karena kita perlu kasih waktu untuk bertumbuh dan mengawasi hasilnya. Sementara, kas dari pendanaan negatif, artinya mereka lebih banyak berutang itu daripada ngutang baru. Akhirnya, kas makin tebal, utang makin kecil, modal makin kuat. Perusahaan ini bukan cuma tumbuh, tapi berubah cara hidupnya. Dulu hidup dari utang, sekarang hidup dari hasil kerja sendiri. Dulu sibuk bertahan, sekarang siap melesat. Dan ini pelajaran penting buat kita sebagai investor. Kadang perusahaan bagus itu bukan cuma yang paling cepat cuan, tapi yang arah perubahannya jelas, dari boros ke efisien, dari lemah ke kuat. Dan ternyata pasar juga mulai sadar. Setelah bertahun-tahun harga sahamnya cuma jalan di tempat, di akhir 24 grafik mulai menanjak. Tiba-tiba dari 100-an tiba-tiba tembus 900-an. Pasar akhirnya kasih pengakuan, karena ketika fundamental membaik, cepat atau lambat harga akan ikut naik. Jadi kalau kamu investor, ingat satu hal, kadang pasar lambat sadar tapi selalu menilai. Tugas kita bukan menebak harga, tapi membaca arah perubahan. Yuk belajar investasi bareng aku, karena setiap grafik itu ya cerita, dan yang peka baca ceritanya bisa paham kapan waktunya